Tribuners, Israel terus memborbardir Lebanon, Gaza, tepi barat, Suriah hingga Yaman, memperlihatkan kemarahannya pasca serangan massal rudal balistik Iran 1 Oktober 2024. Selain itu, Tel Aviv juga menghabisi tokoh-tokoh penting perlawanan yang bersahabat dengan Iran, seperti Fuad Shukar, Mohammed Al-Jabari, Muhammad Daif, Ismail Haniyeh, Hasan Nasrallah, dan terbaru Yahya Sinwar. Hal ini membuat Israel seakan dikdaya memberikan sinyal alarm kepada para tokoh-tokoh Iran jika nasib mereka bakal bernasib sama. Inilah sudut internasional, sudut pandang gejolak dunia yang berdampak pada kita. Tribuners, memasuki pekan keempat sesudah operasi militer Iran 1 Oktober, Israel belum juga memberi balasan langsung ke wilayah Iran. Washington dengan segala daya upaya mereka agaknya masih sukses meredam keinginan Israel menggempur balik instalasi vital Teheran. Salah satu kompensasi Amerika atas upayanya menahan Israel, Washington membiarkan Benyamin Netanyahu melakukan apa saja asal tidak menyasar langsung target di Iran. Ini adalah konsesi yang diberikan Gedung Putih dan Pentagon ke Israel dengan cara perlindungan secara politik dan diplomatik atas semua kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Tel Aviv. Apakah situasi ini akan bertahan seterusnya? Apa yang terjadi dengan Israel dan Iran sesudah peristiwa 1 Oktober 2024? Hamid Bahrami, seorang analisis independen isu politik dan hubungan internasional di situs Middle East Monitor, menulis, Israel kini secara geopolitik sedang di bawah tekanan berat. Menurut Hamid, ini belum pernah terjadi sebelumnya, mengingat dominasi dan posisi strategis Israel di peta konflik Timur Tengah sebelum peristiwa 1 Oktober 2024. Iran melancarkan serangan rudal, termasuk rudal hipersonik ke Israel sebagai respons atas pembunuhan tokoh-tokoh utama Hizbullah Lebanon, Hamas, dan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Terbaru sosok paling dicari Israel, yakni pemimpin Hamas Yahya Sinwar, berhasil dibunuh. Sinwar dianggap Israel jadi sosok paling bertanggung jawab atas tragedi kelam yang dikenang Tel Aviv 7 Oktober 2023. Saat itu serangan Iran yang menyasar pangkalan-pangkalan udara Israel serta markas Dinas Intelijen Luar Negeri Mossad itu juga reaksi atas kekejian Israel terhadap penduduk Palestina. Keputusan Iran menghujani Israel dengan ratusan rudal itu menunjukkan perubahan strategi Teheran dan upayanya untuk mengukuhkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Situasi sulit kemudian dihadapi Israel saat mereka mengevaluasi respon selanjutnya atas serangan Iran tersebut. Inilah yang kita sebut mengapa Israel sedang di persimpangan jalan. Kabinet Perang Perdana Menteri Benyamin Netanyahu memang sepakat harus ada pembalasan ke Iran. Tokoh-tokoh Zionis secara seragam menyebut pembalasan itu akan mematikan. Menteri Pertahanan Yoav Gallant mendefinisikan serangan itu akan mematikan. Titiknya akurat dan mengejutkan. Deadly point, aggressive and surprising, kata Yoav Gallant. Masalahnya, Israel menghadapi dilema kritis bagaimana menanggapi serangan Iran dengan tegas tanpa memicu perang regional skala penuh yang bisa lepas kendali. Perang yang bisa mengancam keamanan dan eksistensi Israel secara keseluruhan dan bisa mempengaruhi keseimbangan geopolitik lebih luas. Diakui atau tidak, keputusan Iran menyerang Israel memang bertujuan menegaskan kembali pengaruhnya, khususnya berkaitan peran Hizbullah di Lebanon. Teheran mengandalkan Hizbullah sebagai sekutu penting untuk memproyeksikan kekuatan di Lebanon, Suriah, dan Irak. Namun melemahnya posisi militer dan politik Hizbullah di Lebanon menimbulkan tantangan signifikan terhadap tujuan Iran yang lebih luas. Merusutan lebih lanjut, posisi Hizbullah tidak hanya akan mengurangi pengaruh Iran, tetapi juga dapat secara signifikan membatasi kemampuannya untuk mempertahankan pijakan di kawasan Mediterania. Serangan rudal Iran pada 1 Oktober merupakan pesan jelas bagi Israel bahwa negara itu masih memiliki kemampuan militer yang signifikan meskipun sekutu-sekutunya mengalami kemunduran. Dengan menggunakan rudal hipersonik, Iran berusaha menunjukkan negara itu dapat menerobos sistem pertahanan udara canggih Israel. Iran mampu menantang keunggulan teknologi yang telah lama menjadi landasan doktrin keamanan Israel. Serangan rudal ini lebih dari sekedar serangan balasan. Iran menandai fase ini sebagai kalibrasi ulang strategi militer Teheran di kawasan yang tidak pernah stabil itu. Disinilah kita bisa menyaksikan dilema Israel.
Di satu sisi, kegagalan menanggapi serangan Iran itu beresiko melemahkan pencegahannya. Ini akan membuat musuh-musuh Israel di seluruh poros perlawanan semakin berani melawan atau melakukan aksi-aksi perlawanan. Kredibilitas strategi Israel sangat terkait erat dengan kemampuannya secara cepat dan lugas untuk menetralkan ancaman dari Hizbullah, Hamas, dan kekuatan lain yang didukung Iran. Namun respon yang terlalu agresif dapat memicu pertikaian regional yang melibatkan Hizbullah di Lebanon, milisi Iran di Suriah dan Irak, dan bahkan berpotensi melibatkan aktor di Yaman dan Gaza. Eskalasi semacam itu tidak hanya akan mengikis kemampuan militer Israel, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi dan diplomatik yang mengerikan. Landscape geopolitik yang lebih luas semakin mempersulit pengembalian keputusan Israel. Amerika Serikat, pelindung dan sekutu utama Israel, secara domestik sedang menuju tahun pemilihan yang kritis. Perang skala penuh di Timur Tengah kemungkinan akan memicu kemerosotan ekonomi global, menaikkan harga minyak, dan memperburuk inflasi. Skenario seperti ini akan menjadi bencana politik bagi Partai Demokrat Amerika Serikat yang sudah menghadapi tantangan domestik yang signifikan. Akibatnya, Amerika Serikat kemungkinan akan terus menekan Israel untuk menghindari konflik skala besar hingga setelah pemilihan. Sebaliknya, berusaha mempertahankan keseimbangan pencegahan yang rapuh. Pada saat yang sama, perang Ukraina yang sudah memasuki tahun ketiga menambah lapisan kompleksitas lainnya bagi Washington. Di sisi lain, perang regional di Timur Tengah dapat menguntungkan kepentingan Rusia dengan mengalihkan perhatian dan sumber daya global Barat dan Ukraina. Dengan Barat yang disibukkan konflik baru di Timur Tengah, Rusia dapat memanfaatkan gangguan tersebut untuk mengonsolidasikan keuntungannya di Ukraina. Tentunya situasi ini akan semakin melemahkan upaya Barat untuk melawan Rusia yang sejujurnya sudah memperlihatkan tanda-tanda kekalahan bagi Barat. Dalam konteks ini, perang skala penuh di Timur Tengah dapat mengalihkan fokus geopolitik global yang akan memberi Rusia ruang bernapas strategis yang dibutuhkannya. Namun tampaknya Rusia tidak menganggap situasi seperti itu menguntungkan bagi kemajuannya di Ukraina. Laporan yang belum dikonfirmasi menyebutkan Moskow telah memberi lampu hijau ke Teheran pengiriman jet tempur Sukhoi 35 dan sistem pertahanan udara S-400. Jika ini benar, tentu bisa menambah faktor lain bagi Israel untuk mempertimbangkan sebelum bertindak melawan Iran. Mengingat dinamika ini, langkah Israel selanjutnya harus dikalibrasi dengan hati-hati. Tel Aviv dan Washington mestinya mempertimbangkan risiko buruk meningkatnya kapabilitas militer Iran. Sementara respons keamanan yang ditargetkan seperti pembunuhan sejumlah tokoh tingkat tinggi Iran mungkin dapat memenuhi kebutuhan politik dan militer Israel. Tapi tindakan tersebut tidak mungkin memulihkan pencegahan bahaya bagi Israel dalam jangka panjang. Iran di sisi lain juga tidak mungkin menyerah begitu saja karena terlalu banyak yang dipertaruhkan bagi Teheran. Hizbullah yang melemah dan berkurangnya pengaruh Iran di Lebanon akan menandai kemunduran yang signifikan bagi Republik Islam tersebut. Ini jelas membahayakan ambisi regional Iran dan melemahkan penjagaan serta keamanan nasionalnya terhadap agresivitas Israel dan Amerika Serikat. Bagi semua pihak yang terlibat konflik di Timur Tengah, dan terutama bagi Israel, jalan ke depan sangat penuh risiko. Respon yang terukur dapat mencegah eskalasi langsung, tetap dapat gagal mengatasi tantangan strategis mendasar yang ditimbulkan oleh meningkatnya kemampuan rudal Iran dan posisi Hizbullah yang mengakar di Lebanon. Sebaliknya, kampanye militer agresif dapat melibatkan Israel dalam konflik berkepanjangan yang mungkin tidak dapat dipertahankan terus-menerus secara politik atau ekonomi. Kemampuan ekonomi Israel bisa terkuras, dan pelindung utamanya mungkin juga tidak bisa terus-menerus menjamin situasi aman bagi Israel. Pada akhirnya, tantangan Israel adalah menavigasi di antara kedua kutub ekstrim ini. Israel harus menegaskan kembali taktik dan upaya pencegahan bahaya dari musuh-musuhnya tanpa memicu perang regional yang dapat mengganggu stabilitas seluruh Timur Tengah. Mengingat sifat konflik yang saling terkait di kawasan tersebut dari Lebanon hingga Suriah dan seterusnya, tindakan Israel akan memiliki efek berantai yang jauh melampaui batas di wilayahnya. Saat menghadapi Iran yang bangkit kembali, Israel harus mengevaluasi tidak hanya pertimbangan militer langsung, tetapi juga konsekuensi strategis jangka panjang dari responnya. Dalam melakukannya, Israel harus dengan hati-hati menyeimbangkan keharusan keamanan, diplomasi,
dan stabilitas regional sambil menavigasi konteks global yang tidak dapat diprediksi yang dibentuk oleh pemilihan umum Amerika Serikat dan perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Taruhannya tidak pernah setinggi ini, dan keputusan yang dibuat Israel dalam situasi tegas pekan-pekan ini akan bergema di seluruh kawasan dan dunia. Tribuners, kita mungkin masih akan terus menyaksikan drama menegangkan, melihat petaka kemanusiaan bertubi-tubi yang nyaris tidak bisa dihentikan siapapun di Palestina dan Lebanon. Amerika Serikat disibukkan oleh persiapan pemilihan presiden yang sangat krusial, ditambah bencana badai Milton yang menghancur leburkan wilayah Florida. Sementara di Ukraina, pasukan Rusia terus mendapat kemajuan yang bisa semakin menekan rezim Kiev agar bersedia duduk kembali ke meja perundingan guna mengakhiri perang. Pertemuan penting di pangkalan udara Ramstein, Jerman yang semula diprediksi akan jadi forum memutuskan respons atas situasi terbaru di Ukraina telah dibatalkan. Ini memperlihatkan Washington tidak melihat masalah Ukraina sebagai hal mendesak. Pada akhirnya tensi tinggi di Timur Tengah dan Ukraina akan bertahan hingga diketahui siapa pemenang Pilpres Amerika bulan depan. Sesudah itu kita mungkin akan melihat peta baru konflik di Timur Tengah. Kemungkinannya hanya ada dua, mereda atau semakin berdarah-darah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.